Shalom para sahabatku di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang tema diubah menjadi seperti Kristus. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Kita lihat sebentar. Pada bagian yang pertama saya berbicara tentang pondasinya. Pada bagian yang kedua saya bicara tentang prosesnya. Dan pada bagian yang ketiga ini saya berbicara tentang tantangannya. Kalau kita bicara soal tantangan, tidak mudah, sangat menantang. Untuk itulah saya mengambil pesan dari Santo Paulus, yaitu Roma bab 5 ayat 3 sampai 5. Mudah diingat. 5, 3, 5. Roma bab 5 ayat 3 sampai 5. Dan saya membaginya dalam dua bagian. Kita lihat bagian yang pertama. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Para sahabat, siapa sih yang tidak pernah mengalami kesengsaraan? Siapa saja, tidak terkecuali aku dan para sahabat pernah mengalami yang namanya kesengsaraan. Tapi yang penting adalah dalam kesengsaraan itu kita bisa dalam tanda kutip belajar. Maka Paulus menggunakan kata ketekunan. Para sahabat bisa menggunakan kata yang lain, bebas. Terserah. Mau menggunakan kata optimis, mau menggunakan kata sadar, mau menggunakan kata kerja keras, mau menggunakan kata disiplin, mau menggunakan kata tidak mau menyerah, silahkan. Tapi yang penting adalah kita bisa belajar dari pengalaman kesengsaraan itu. Kita bisa keluar, kita bisa mencari solusi dari pengalaman kesengsaraan itu. Dan Paulus menggunakan kata ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Lalu ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita menjadi lebih kuat. Kita menjadi orang yang teruji. Berkali-kali kita gagal, kita bangkit lagi. Berkali-kali kita bersengsara. Kita bisa menemukan solusi di dalam kehidupan kita. Maka Paulus mengatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ini dengan adanya pengharapan kita bisa melihat masa depan kita. Wow, ternyata aku bisa. Ternyata aku bisa keluar dari kegagalanku. Aku bisa. Aku kuat. Nah ini. Jadi lihat. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Aku mempunyai masa depan. Ini bagian yang pertama. Lalu pada bagian yang kedua. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya yakin setiap orang yang mempunyai pengharapan tidak akan pernah merasa dikecewakan. Karena tadi di balik pengharapan ada kerja keras, ada disiplin, ada kemauan untuk tidak menyerah. Dan itulah yang dihidupkan
oleh yang namanya pengharapan. Kalau di dalam hatimu ada pengharapan, semangat itu yang akan tumbuh. Dan Paulus mengatakan, adanya pengharapan itu, kita tidak akan pernah merasa dikecewakan. Dan ternyata dalam pengharapan itu ada hadiah yang besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat kita setiap hari ketika bangun tidur, menjalani kehidupan, menghadapi proses di dalam kehidupan ini, menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, kita masih punya yang namanya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Atau dalam bahasa lain yang saya gunakan tadi, pengharapan itu membuat kita bisa melihat masa depan kita. Oke, para sahabatku di mana saja berada, dibaca kembali Roma bab 5 ayat 3 sampai 5. Ini bicara tentang tantangan. Tantangan kita ketika kita diubah menjadi seperti Kristus. Tidak mudah loh. Jadi murid Yesus pada zaman ini banyak sekali godaannya. Banyak sekali tantangannya. Dan tantangan yang paling besar adalah kita meninggalkan Dia. Kita tidak setia. Kita tidak loyal. Aku tidak mau seperti itu. Pokoknya aku tidak mau. Para sahabat harus setia mengikuti Tuhan Yesus di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu engkau dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.